kekalahan timnas Indonesia 2-1 dari Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang performa beberapa pemain yang tidak memenuhi ekspektasi. Pelatih Sintayong mendapat banyak sorotan atas pilihan line up yang dianggap meragukan. Apalagi ketika kita melihat pemain-pemain yang diharapkan tampil lebih baik justru mengalami kesulitan di lapangan. Setiap pertandingan adalah kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kita harus ingat bahwa setiap pemain memiliki potensi untuk bangkit. Para pemain muda yang tampil dalam skuad kali ini adalah investasi untuk masa depan. Meskipun mereka mungkin masih dalam performa adaptasi dengan intensitas bermain di level internasional, optimisme harus tetap ada. Kita semua tahu betapa besar dukungan dari para penggemar sangat berarti bagi timnas Indonesia. Dalam pertandingan ini, harapan itu harus tetap hidup. Meski banyak yang mempertanyakan performa individu, mari kita telusuri bersama momen-momen penting dalam laga ini dan lihat bagaimana tim bisa belajar dari pengalaman ini untuk menjadi lebih baik. Gol pertama Cina di menit ke-21 muncul akibat blunder dari Shen Patinama. Seharusnya Shen bisa lebih waspada dalam mengantisipasi serangan. Namun sayangnya dia memberikan celah bagi B. Abouduwaili untuk mencetak gol. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk menunjukkan dukungan kepada Shen. Setiap pemain bisa mengalami hari buruk, tetapi kita percaya bahwa semangat positif dan kerja kerasnya akan membantunya bangkit di pertandingan selanjutnya. Kita perlu ingat bahwa Shen Patinama masih muda dan dalam proses belajar. Performa di lapangan adalah bagian dari pengalaman yang membentuknya menjadi pemain yang lebih baik. Kesalahan yang ia buat bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih baik. Dengan dukungan kita, Shen Patinama akan mendapatkan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk kembali bersinar di pertandingan berikutnya. Sebagai penggemar, kita harus memberikan dukungan moral kepada Shen Patinama. Dia telah menunjukkan potensi yang luar biasa sebelumnya, dan kita yakin bahwa pengalaman ini akan membuatnya semakin kuat. Mari kita doakan agar Shen dapat segera bangkit dan tampil lebih baik di laga-laga mendatang. Gol kedua Cina terjadi pada menit ke-44 setelah Miss Hilgers kalah sprint melawan Zhang Yuning. Sebagai pemain baru yang baru saja bergabung dengan timnas, Miss Hilgers masih dalam proses adaptasi. Meskipun dia memiliki kemampuan teknis yang baik, dalam pertandingan ini, ia perlu lebih fokus dan waspada menghadapi kecepatan dan kecerdasan pemain lawan. Tentu saja, kita semua paham bahwa setiap pemain perlu waktu untuk beradaptasi dengan ritme permainan yang berbeda. Miss Hilgers harus belajar dari pengalaman ini dan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Kita percaya bahwa semangat juang dan kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Dukungan dari kita semua sangat penting bagi Miss Hilgers untuk terus berkembang. Mari kita beri waktu dan kesempatan kepada Miss Hilgers untuk menunjukkan kualitasnya. Kita semua yakin bahwa dengan ketekunan dan semangat, Miss Hilgers akan segera menemukan ritme permainannya dan menjadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia. Pratama Arhan masuk menggantikan Asnawi di menit ke-70 dan langsung memberikan dampak yang signifikan. Tak lama setelah masuk, ia melempar bola jauh ke arah Tom Haye yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol di menit ke-86. Tom Haye menunjukkan performa yang baik sepanjang pertandingan dan berhasil mencetak gol meskipun tim dalam keadaan tertekan. Gol ini bukan hanya angka di papan skor, tetapi juga mengangkat semangat tim dan pendukung Indonesia. Tom Haye menunjukkan ketenangan dan teknik yang baik dalam menyelesaikan peluang, dan ini menjadi bukti bahwa ia mampu memberikan kontribusi positif bagi tim.
Momen ini menjadi simbol harapan bagi para penggemar bahwa meskipun tertekan, Garuda masih memiliki potensi untuk bangkit dan melawan. Dengan gol tersebut, Tom Haye menunjukkan bahwa dia mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan performa terbaik di lapangan. Ini adalah langkah positif bagi Tom Haye dan diharapkan bisa menjadi motivasi untuk terus tampil lebih baik di pertandingan mendatang. Dalam pertandingan ini, Indonesia menunjukkan penguasaan bola yang sangat mengesankan dengan ball possession 76% berbanding 24% untuk Cina. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu mendominasi permainan, terutama di babak pertama. Namun, meskipun penguasaan bola tinggi, tim harus lebih maksimal dalam memanfaatkan peluang. Kekalahan ini adalah bagian dari perjalanan, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar. Shane Patinama, Miss Hilgers, dan Arhan Pratama adalah pemain-pemain berbakat yang pasti bisa bangkit dari kekalahan ini. Kita harus terus memberikan dukungan penuh kepada mereka, karena setiap pemain memiliki kapasitas untuk berkembang dan berkontribusi lebih baik. Mari kita beri semangat kepada Garuda, agar mereka bisa bangkit dan meraih kesuksesan di masa depan. Dengan tekad dan semangat juang, mari kita sambut tantangan selanjutnya. Kita yakin, dengan kerja keras dan dukungan dari semua, timnas Indonesia akan bangkit dan menunjukkan potensi sebenarnya. Bersama, kita adalah kekuatan untuk tim ini.